Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulur tani bertemu lagi dengan channel saya, channel Bibit Unggul Tani. Mudah-mudahan dulur tani dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun. Untuk dulur tani yang baru menemukan channel saya, ya bisa mohon dibantu untuk like, subscribe serta komennya sehingga saya lebih semangat lagi untuk berbagi informasi atau bertukar pengalaman tentang pertanian di video-video ini. Nah, dulur tani, kali ini saya berada di pertengahan sawah ya, melihat-lihat tanaman jagung. Ini sudah ada beberapa satu dua yang tanaman jagungnya bule ya. Kalau di daerah saya ini hampir semua varietas jagung mengalami bule ya, baik itu yang P27 Lumigen, P27 Extra, kemudian NK Perkasa pun juga ada yang bule. Nah, dulur tani, sebenarnya kalau bule ini bisa diantisipasi atau dicegah ya. Kita hanya bisa bersifat mencegah. Nah, ada beberapa perlakuan sebelum dan sesudah kita menanam jagung. Hanya terkadang petani ini ya, kalau di daerah saya ya beli benih kemudian ditanam, ditunggakkan, itu udah tidak ada spray fungisida lagi, paling hanya pupuk kemudian diairi, udah hanya itu, tidak ada spray. Nah, sebenarnya untuk menanggulangi bule, nah seperti ini ada perlakuan benih, ada penyemprotan dan sebagainya. Nah, dulur tani, ada beberapa langkah untuk menanggulangi bule ya sebelum bule tumbuh di lahan jagung kita. Nah, yang pertama ini kita bisa melakukan perlakuan benih ya, perlakuan benih sebelum kita tanam bisa kita campur dahulu dengan fungisida ya, yang berbahan aktif dimetomorf ya, dimetomorf. Nanti akan saya ulas tentang fungisida ini. Yang kedua, tentang penyemprotan ya, kita melakukan penyemprotan jagung di usia 1 sampai 35 HST. Kita semprot dengan fungisida yang berbahan aktif dimetomorf juga atau iprodium. Ini intervalnya 7 hari sekali spray ya, dari usia 1 sampai 35 HST. Kemudian langkah ketiga adalah pemupukan ya. Untuk pupuk pertama ini alangkah lebih baiknya kita menggunakan Ponska plus SP36 atau juga bisa ditambah plus ZA dan organik juga, okay. Untuk pemupukan kedua kita bisa menggunakan ZA ya, atau Poska plus organik ya. Jadi ZA, Poska plus organik. Nah, untuk penggunaan urea, nah ini bisa kita gunakan pada pemupukan ketiga. Nah, jadi seperti itu untuk beberapa langkah untuk menanggulangi bule ya, dari perlakuan benih, kemudian penyepraian, kemudian cara aplikasi pupuk pada tanaman jagung. Nah, adapun fungisida yang bisa digunakan, nah dulur tani, di depan saya ini sudah ada fungisida Captive 200 SC ya. Ini yang berbentuk cair ya. Nanti ada juga yang berbentuk WP atau wettable powder ya, bubuk. Nah, Captive 200 SC ini produk dari PT Agricon ya, dari PT Agricon. Ini bahan aktifnya dimetomorf 200 gram per liter ya. Ini adalah fungisida sistemik ya, yang berbentuk pekatan suspensi berwarna putih untuk mengendalikan penyakit bule pada jagung dan penyakit busuk daun pada tanaman kentang ya. Adapun untuk dosisnya ini bisa dilakukan untuk perlakuan benih ya. Kalau perlakuan benih ini kita bisa menggunakan 17 mili per kilogram. Jadi sebelum tanam benih kita campur dulu dengan fungisida ini ya. 1 kilo membutuhkan 17 mili ya. Kemudian kalau kita spray, kita semprot pada tanaman pada usia 1 minggu sampai 30 HST ya. Ini bisa kita gunakan 2 mili per liter ya. Nah, seperti itu. Nah, dulur tani, untuk dimorf yang berupa bubuk
nggih, ini ana Dimov 60 WP, ini bahan aktifnya juga Dimetomov 60% nggih. Ini produk dari PT Tanindo Intertrako ya. Ini satu kemasan kecil. Ini 5 gram nggih. Sementara ini juga bisa digunakan untuk perlakuan benih nggih. Untuk per kilo benih membutuhkan 4 sampai 5 gram. Jadi satu saset ini untuk 1 kilo benih jagung, atau kita bisa menggunakan untuk spray ya. Ini satu saset 5 gram bisa digunakan untuk satu tangki 16 liter. Nah, seperti itu. Nah, dulur tani, ini contoh 2 fungisida yang bisa digunakan untuk menanggulangi atau mencegah ya, agar tanaman jagung kita tidak timbul bule. Nah, karena timbul bule tetap tumbuh ya, tetap tumbuh tapi tidak bisa berproduksi sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, mungkin 2 fungisida ini bisa menjadi menjadi rekomendasi, bisa menggunakan ini untuk dulur tani untuk pencegahan agar tanaman jagungnya tidak bule. Oke, nah dulur tani, ini di hadapan saya ini banyak sekali tumbuh bule ya di lahan jagung ini. Banyak sekali karena memang untuk musim ini kalau sudah malam, nah itu terasa dingin sekali terasa dingin. Artinya kemungkinan besar akan banyak sekali penyakit bule pada tanaman jagung atau juga ulat pada tanaman jagung. Nah, ini ada beberapa tanaman yang diserang ulat juga sebenarnya Nah, ini juga ada yang bagus, ada yang bule. Nah, ini juga ulatnya banyak sekali. Nah, dulur tani, untuk hama-hama yang biasa menyerang pada tanaman jagung, ini bisa ulat tanah kemudian hama lundi ya, kemudian ulat daun belalang ya, kemudian ulat geraya, juga lalat bibit. Dan yang sering yang saat ini terjadi di daerah saya, nah ini bule. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau sudah bule, nah ini agak susah juga kecuali memang pencegahannya sebelum timbul bule. Nah, itu kita bisa melakukan perlakuan pada benih atau penyepraian pada usia 1 minggu ya, 1 minggu sampai 35 HST. Nah, ini interval 7 hari kita spray dengan fungisida ya. Biasanya bisa juga dengan antrakol atau dengan fungisida yang berbahan aktif Dimov ya, Dimetomov ya, bisa menggunakan Captive atau Dimov 60 WP. Nah, dulur tani, seperti itu beberapa langkah untuk menanggulangi timbulnya bule pada tanaman jagung kita. Di antaranya perlakuan benih, kemudian penyemprotan, kemudian cara aplikasi pemupukan ya. Nah, sedikit video tentang cara antisipasi bule di lahan jagung. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dulur tani yang baru menemukan channel ini. Bisa dibantu like, subscribe serta komennya Terima kasih. Mudah-mudahan hasil tani dulur tani semua diparingi bagus, hasil jual yang bagus, tidak terserang hama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.